Kisah klasik pemasaran, Volkswagen, jalan berliku membesarkan perusahaan. Volkswagen atau dikenal dengan sebutan singkatan VW adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia yang mereknya telah banyak dikenal di berbagai negara. Volkswagen lahir ketika Jerman membutuhkan alat transportasi yang dapat digunakan oleh banyak orang. Saat itu memang terdapat alat transportasi tradisional yang menggunakan hewan hidup, tapi pemerintah Jerman membutuhkan alat transportasi yang lebih mudah dirawat dan dapat diandalkan. Pada sekitar tahun 1930-an, pemerintah Jerman dan beberapa produsen otomotif sedang giat-giatnya merancang mobil ekonomis. Sayangnya, belum ada satupun produsen yang benar-benar berhasil mengeluarkan produk mobil ekonomis sebagaimana diharapkan. Rancangan mobil tidak cukup sederhana dan setelah dikalkulasi, ternyata harganya juga tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Pada masa inilah, salah satu produsen otomotif Jerman menjawab tantangan pemerintah dengan mengeluarkan Volkswagen Beetle, yang sering kita sebut dengan VW Beetle. Volkswagen ditentukan menjadi nama perusahaan karena memang memiliki arti mobil rakyat. VW Beetle pun menjadi produk pertama yang laris di pasaran dan membantu perusahaan membangun reputasi sebagai produsen mobil andal. Keberhasilan ini memberikan keyakinan kepada Volkswagen untuk mengembangkan berbagai produk lain, melakukan ekspansi pasar, dan juga melakukan langkah akuisisi di kemudian hari. Di beberapa pasar, Volkswagen bahkan memiliki produk-produk yang mendominasi pasar. Namun, meskipun memiliki penguasaan pasar yang baik, Volkswagen menghadapi permasalahan yang cukup serius pada tahun 1990-an. Selama beberapa tahun pada dekade 90-an, kondisi keuangan Volkswagen sangat tidak menentu. Sebagai gambaran, pada tahun 1992, penjualan perusahaan sangat tinggi, yaitu mencapai 3,5 juta unit. Tapi pada tahun 1993, perusahaan menderita kerugian sebesar 1,84 miliar mark Jerman pada unit bisnis di Spanyol. Barulah pada tahun 1994, pendapatan perusahaan kembali meraih angka 150 juta mark Jerman. Setelah dia mati, didapati bahwa perusahaan tidak dapat mengontrol pengeluaran biaya dengan baik. Studi banding dengan Toyota dan Nissan menunjukkan bahwa pabrik Volkswagen memiliki tingkat efisiensi yang sangat rendah. Untuk mencapai break-even point atau BEP, perusahaan harus mencapai 90% dari kapasitas produksi, padahal sebagai perbandingan pabrik kompetitor lain di Eropa hanya perlu mencapai 70% dari kapasitas produksi untuk mencapai BEP. Sementara itu, Volkswagen juga menghadapi persaingan yang ketat karena produsen Jepang terus meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 1 juta unit mobil. Di sisi lain, Volkswagen menghadapi permasalahan produksi di pabrik-pabrik di negara dengan tenaga kerja berupah rendah, seperti Portugal dan juga Meksiko. Permasalahan kualitas menjadi isu utama yang pada gilirannya mengganggu ketersediaan produk yang layak dipasarkan. Setelah ditelusuri, hal ini disebabkan oleh usaha desentralisasi tim manajemen puncak Volkswagen. Karl-Heinz selaku pimpinan puncak perusahaan mengeluarkan investasi lebih dari 10 miliar US dollar untuk anak perusahaan Skoda atau perusahaan otomotif asal Republika Ceko, dan Sociedad Española de Automóviles de Turismo atau perusahaan otomotif asal Spanyol yang biasa disebut dengan SEAT. Masing-masing unit bisnis memiliki tim direksi sendiri-sendiri. Di sisi lain, beberapa bagian seperti R&D perusahaan tetap berpusat di Jerman. Untuk meningkatkan kinerja finansial, perusahaan melakukan investasi besar dan berharap pada pertumbuhan pasar otomotif di Spanyol. Sayangnya, Volkswagen tidak mengantisipasi resesi global yang terjadi pada sekitar tahun 1993 yang berdampak besar terhadap industri otomotif di Eropa pada saat itu. Pada kuartal pertama 1993, penjualan Volkswagen turun sebesar 17% dan investasi besar yang telah dilakukan pun tidak memperoleh pengembalian yang baik. SEAT yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan malah menjadi sumber kerugian. Perusahaan terpaksa melakukan penyusutan tenaga kerja untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Situasi sulit ini juga memaksa Volkswagen meminta bantuan dari pemerintah Spanyol agar perusahaan dapat melakukan restrukturisasi usaha. Hal ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Penjualan dan penguasaan pasar memang penting, tapi kita juga perlu memberi perhatian pada biaya dan kualitas produk perusahaan. Kualitas produk harus diimbangi dengan struktur biaya yang baik agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya selalu siap menghadapi situasi yang tak terduga. Perubahan lingkungan bisa terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan internal perusahaan, lingkungan mikro sampai dengan lingkungan makro.